Amerika siap membalas dendam, tapi Belgia membawa generasi emas terakhir. Siapa lolos ke 8 besar World Cup 2026? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat History Maker, kalau ada satu pertandingan babak 16 besar yang aromanya sudah seperti final, mungkin inilah jawabannya. Amerika Serikat melawan Belgia. Sekilas memang terlihat seperti duel biasa, tapi kalau kita bongkar satu persatu, laga ini menyimpan cerita yang jauh lebih dalam daripada sekadar perebutan tiket perempat final. Di satu sisi, Amerika sedang bermimpi menciptakan sejarah di rumah sendiri. Di sisi lain, Belgia datang membawa misi yang mungkin menjadi kesempatan terakhir generasi emas mereka. Pertanyaannya, apakah publik Seattle akan berpesta atau justru pengalaman Belgia kembali berbicara? Kita akan bahas semuanya, mulai dari kekuatan kedua tim, pemain yang bisa menjadi pembeda, sampai prediksi skor berdasarkan statistik performa dan data sepanjang turnamen. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, karena di akhir video nanti History Maker akan memberikan prediksi yang mungkin berbeda dari kebanyakan pandit. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Karena subscribe itu gratis, tidak bikin kuota kalian bocor, tidak mengurangi isi dompet, tapi menjadi penyemangat kami untuk beli kopi supaya bisa tetap begadang mengikuti drama Piala Dunia 2026. Amerika datang dengan mimpi besar. Sobat History Maker, Amerika Serikat bukan lagi tim yang hanya numpang lewat di Piala Dunia. Di bawah asuhan Mauricio Pochettino, The Star and the Stripes berubah menjadi tim yang jauh lebih matang. Permainan mereka lebih rapi, lebih berani, dan lebih disiplin. Mereka bahkan berhasil menjadi juara grup, sesuatu yang terakhir kali mereka rasakan sudah sangat lama. Lalu di babak 32 besar, Bosnia Herzegovina berhasil mereka cundangi 2-0. Yang menarik, kemenangan itu justru lahir saat Amerika bermain dengan 10 pemain, ibarat naik sepeda motor sambil satu ban bocor. Bukannya melambat, malah tetap sampai tujuan lebih dulu. Mental seperti inilah yang membuat Amerika pantas diperhitungkan. Namun, di balik kemenangan itu, ada harga yang harus dibayar mahal. Balogun absen. Apakah mesin gol Amerika terhenti? Valery Balogun, pencetak 3 gol sepanjang turnamen, harus menonton pertandingan dari tribun. Kartu merah kontroversi membuat striker andalan Amerika dipastikan absen. Tapi kabar terakhir, Balogun boleh main atas telepon Donald Trump. Ini belum jelas ya. Tapi kalau Balogun absen, ini jelas bukan kabar baik, karena Balogun bukan hanya pencetak gol, ia adalah titik awal tekanan, membuka ruang, dan ancaman utama di kotak penalti. Tanpa dirinya, beban kini berpindah pada Christian Pulisic, kapten sekaligus motor serangan Amerika, didukung Weston McKennie, Tyler Adams, dan Ricardo Pepi. Mereka harus membuktikan bahwa sepak bola tetap dimainkan 11 orang, bukan satu superstar saja. Belgia datang membawa mental baja. Kalau Amerika datang dengan semangat muda, Belgia datang membawa pengalaman, dan pengalaman dalam turnamen besar sering sekali lebih mahal daripada sekedar statistik. Masih ingat permainan melawan Senegal? Belgia sempat tertinggal 2 gol. Banyak orang mungkin sudah mulai menutup siaran. Ada juga yang mungkin sudah menulis status, generasi Belgia sudah habis, generasi emas Belgia sudah habis. Belum sempat diposting, Belgia malah bangkit 2 gol dalam 3 menit. Lalu VAR menghadiahkan penalti di babak tambahan. Tielemans menyelesaikan dengan dingin, comeback sempurna. Belgia menang 3-2. Mereka mengingatkan kepada dunia bahwa tim besar tidak selalu bermain indah, tetapi tim besar tahu cara bagaimana memenangkan pertandingan. Inilah generasi emas terakhir Belgia. Ada alasan mengapa pertandingan ini terasa begitu emosional, karena bagi beberapa pemain Belgia, ini mungkin pertandingan terakhir mereka. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Thomas Müller, nama-nama yang selama 1 dekade lebih menjadi wajah sepak bola Belgia. Mereka pernah menjadi tim nomor 1 dunia versi ranking FIFA.
Mereka pernah melakukan banyak raksasa, namun satu hal yang belum pernah mereka miliki adalah trofi Piala Dunia. Kesempatan itu kini tinggal beberapa pertandingan lagi. Kalau gagal, mungkin inilah akhir dari generasi emas Belgia. Dua lini tengah bisa menjadi penentu. Kalau pertandingan ini diibaratkan permainan catur, lini tengah adalah papan permainannya. Amerika memiliki Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman. Mereka kuat berlari, rajin merebut bola, dan cepat melakukan transisi. Namun, Belgia punya Kevin De Bruyne. Pemain yang satu ini kadang hanya membutuhkan satu umpan untuk mengubah pertandingan. Ditambah Tielemans yang sedang tampil luar biasa. Belgia punya kreativitas yang sedikit lebih unggul. Kalau Amerika lengah, satu celah kecil saja bisa langsung dihukum. Kalau melihat sejarah, Amerika memang punya pekerjaan rumah yang besar. Dalam 5 pertemuan terakhir, Belgia selalu menang. Bahkan pada laga uji coba beberapa bulan lalu, Amerika dihajar dengan skor 5-2. Memang pertandingan persahabatan tidak menjadi ukuran, tetapi keunggulan psikologis jelas berbeda di pihak Belgia. Faktor tuan rumah bisa menjadi senjata. Namun, jangan lupakan satu hal, Amerika bermain di rumah sendiri. Puluhan ribu pendukung akan memenuhi stadion. Suaranya bisa membuat lawan kehilangan konsentrasi. Dalam sepak bola, atmosfer kadang bekerja seperti angin, tidak terlihat, tapi mampu mendorong sebuah tim berlari lebih jauh dari biasanya. Apalagi Pochettino terkenal pandai membangun semangat tim. Kalau Amerika mampu mencetak gol lebih dahulu, tekanan justru akan berpindah kepada Belgia. Kalau melihat performa sepanjang turnamen, kedalaman skuad, pengalaman, kualitas individu, dan rekor pertandingan, Belgia masih sedikit lebih diunggulkan. Namun Amerika tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan berlari tanpa henti. Menekan sejak awal dan memanfaatkan dukungan publik sendiri. Prediksi skornya Amerika 1, Belgia 2. Gol Amerika kemungkinan datang dari Christian Pulisic atau Ricardo Pepi. Sedangkan Belgia, Romelu Lukaku masih menjadi kandidat terkuat mencetak gol. Ditambah Kevin De Bruyne yang bisa menciptakan assist kapan saja. Kalau pertandingan ini harus ditentukan, kemungkinan besar Belgia menang lewat pengalaman. Tapi kalau Amerika mampu membuat kejutan, percayalah, Seattle bisa berguncang seperti konser musik yang baru saja kedatangan bintang dunia. Nah, Sobat Playmaker, menurut kalian, apakah Amerika mampu memanfaatkan status tuan rumah untuk menyingkirkan Belgia? Atau justru generasi emas Belgia akan terus melangkah menuju mimpi mengangkat trofi Piala Dunia? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau prediksi kalian tepat, silahkan kembali ke video ini setelah pertandingan selesai dan pamer sedikit. Asal jangan berlebihan ya. Oke, silahkan. Berapapun prediksinya akan kami tampung. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan bagikan video ini kepada teman-teman pecinta sepak bola. Karena subscribe, kali lagi, itu gratis. Perlu berbayar, tidak dipotong pajak, dan bisa menjadi penyemangat kami membeli kopi sacetan agar tetap kuat bergadang menemani setiap drama Piala Dunia 2026. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di update Piala Dunia berikutnya. Salam olahraga, salam history maker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.